Selamat pagi saudara-saudara, Anda silakan duduk. Tetap dukung di dalam doa untuk gembala kita Pastor Lukas Kusuma yang hari ini sedang memimpin perayaan Natal di salah satu gereja cabang kita yang ada di Colorado, disertai dengan artis Korea Lee Jong Hoon yang sedang temu jumpa fans di sana di Colorado. Dan tidak terasa bahwa seminggu lagi bahwa kita akan merayakan Natal tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember, kelahiran Tuhan Yesus yang dirayakan oleh orang Kristen seluruh dunia setiap tanggal 25 Desember. Tetapi pernahkah saudara sempat berhenti sejenak dan memikirkan kenapa para orang Kristen itu memutuskan untuk menetapkan tanggal 25 Desember setiap tahun sebagai peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus? Saya masih ingat ada seorang yang pernah menyampaikan di tempat ini bahwa ketika para malaikat itu menampakkan diri di kelompok gembala yang sedang menunggu gembala domba mereka di padang, pada saat malaikat itu menampakkan diri di padang gembala, maka pada waktu itu Ibu Maria sudah hamil bayi Tuhan Yesus kurang lebih 3 bulan. Jadi diperkirakan bahwa ketika malaikat Gabriel itu menampakkan diri di padang gembala untuk menyampaikan kabar baik bahwa akan ada kelahiran juru selamat Tuhan Yesus Kristus ke dunia, diperkirakan itu adalah bulan spring atau bulan Maret. Kenapa? Karena meskipun pada malam hari para gembala itu masih bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit yang cerah. Ya, jadi dipercaya itu sekitar bulan Maret. Dan waktu itu kandungan Maria sudah memasuki usia 3 bulan. Jadi ketika 9 bulan kemudian ketika bayi Yesus lahir, itulah dipercaya sekitar bulan Desember. Nah, ini ada suatu versi lain yang sempat saya baca. Jadi pada waktu tahun 325 AD setelah Masehi, ketika ada orang Kristen mula-mula yang sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka tinggal di kota Roma, maka selama 3 tahun semenjak tahun 325 AD setelah Masehi itu, kelompok orang Kristen mula-mula ini masih belum pernah merayakan peristiwa Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Karena mereka masih belum pasti akan tanggal kelahirannya. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat kota warga Roma yang waktu itu masih belum mengenal Yesus dan masih menyembah berbagai macam patung dan dewa-dewa di kota mereka, maka warga Roma ini memiliki suatu kebiasaan tradisi dari tahun ke tahun, di mana setiap bulan Desember dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Desember, kurang lebih selama 6 hari, warga Roma yang menyembah banyak berhala, mereka ini memperingati dewa winter mereka atau dewa solstice mereka. Tetapi yang disayangkan adalah karena warga Roma ini belum mengenal akan satu kebenaran, maka mereka merayakan dewa winter solstice mereka ini. Selain dengan suatu perayaan besar-besaran di kota Roma, mereka juga minum anggur sampai mabuk berat. Jadi sekelompok orang Kristen mula-mula yang tinggal di kota Roma, ketika mereka melihat bahwa ada begitu banyak kebiasaan masyarakat Roma yang tidak bagus, mereka berkeputusan berunding untuk membersihkan setiap atmosfer situasi kota dari setiap roh kemabukan dan roh penyembahan dewa berhala. Dan mereka para orang Kristen mula-mula ini berkeputusan untuk membalikkan keadaan di kota Roma dengan cara mengambil 2 hari kemudian di akhir acara perayaan Dewa Winter itu, berarti 23 Desember ditambah 2 hari, akhirnya para orang Kristen mula-mula ini memutuskan bahwa setiap tanggal 25 Desember, baiklah kita merayakan, menjadikan hari ini sebagai hari perayaan tanggal kelahiran Tuhan Yesus yang lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu salah satu versi yang sempat saya baca. Dan saya tahu memang versi-versi seperti ini masih pro dan kontra, di mana kebenarannya belum 100%. Tetapi yang lebih penting adalah bukan tanggal tepatnya berapa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia,
Karena saya percaya kalau setiap tanggal kelahiran kita sudah pasti, karena ada proofnya hitam di atas putih kalau saudara lahir di rumah sakit. Tapi kalau saudara tinggal di desa yang terpencil dan hanya ada bidan yang buta huruf menolong ibu saudara untuk melahirkan saudara, maka tanggalnya juga nggak pasti ya kan. Oh, itu Jumat yang ada geledeknya, hujan lebat. Nah, Jumat yang tanggal berapa nggak tahu ya kan. Berarti saudara sama seperti Tuhan Yesus deh ya. Jadi setiap kita pasti tanggal lahirnya, bukan? Tetapi yang penting adalah bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar lahir di dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya bukan sekedar suatu dongeng atau cerita belaka, tetapi benar-benar Yesus sudah lahir sebagai Tuhan yang menjelma sebagai manusia, turun ke bumi untuk menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita semua. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah lahir ke dalam hatimu dan hatiku sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Berkaitan dengan peristiwa Natal, maka judul khotbah saya hari ini adalah Raja Penguasa Hati. Ucapkan bersama-sama, Raja Penguasa Hati. Atau dalam bahasa Inggrisnya The King of Heart. Mari kita ambil satu perikop tentang peristiwa Natal yang semua orang sudah tahu akan perikop ini. Tapi mari kita belajar satu hal yang mendalam tentang perikop ini. Dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Mari saudara bantu saya untuk membaca bersama-sama 4 ayat ini. Siap? 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dipintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea. Mari saya mengajak setiap kita, kalau kita membaca setiap perikop di dalam pembacaan kitab suci kita, jangan hanya Anda membaca sambil lalu saja, sehingga Anda tidak menangkap apapun dari apa yang Anda baca. Tapi saya percaya setiap kata demi kata yang Tuhan firmankan dan Tuhan taruh di dalam Alkitab, itu memiliki sebuah makna yang sangat penting. Dan saya ajak pagi ini kita belajar ayat dari ayat, kata demi kata. Dikatakan di sini bahwa ada beberapa orang Majus yang saudara tahu ketika kita melihat drama waktu Natal, mereka diwakili oleh 3 orang Majus yang kaya. Mereka membawa persembahan emas, minyak kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus yang baru lahir. Ketika orang Majus ini datang ke Yerusalem, maka mereka bertanya-tanya kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Dan pada waktu zaman Yesus, kota Yerusalem itu merupakan kota yang cukup berpenduduk besar. Kurang lebih ada 80.000 orang yang tinggal di kota Yerusalem pada waktu zaman Yesus baru lahir. Berapa saudara? 80.000 orang di Yerusalem. Dan percayalah, pada zaman Yesus itu masih belum ada bentuknya Facebook, TikTok, Instagram, apalagi Samsung, Apple, iPad, semua bentuk sosial media maupun teknologi masih belum ada ditemukan waktu zaman Yesus. Tapi heran ya, orang Majus ini hanya tanya pada satu orang loh. Kamu tahu nggak di mana tempatnya raja yang baru lahir itu? Kami mau datang memberi persembahan dan menyembah dia. Tapi hanya ditanyain dari satu orang, bisa nyebar ke orang lain, ke orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 80.000 orang seluruh Yerusalem tahu ada orang Majus yang bertanya-tanya. Heran ya. Dan juga sampai akhirnya nyampe juga ke dalam istana di mana Raja Herodes tinggal. Ternyata satu hal kita belajar bahwa ternyata gosip, ya kan, berita yang digosok-gosok semakin sip itu ditambah bumbu kecap, tomat dan sebagainya, bukan hanya ada di zaman kita yang sekarang ini, tapi semenjak Yesus baru lahir, gosip itu sudah ada di sana, ya kan? Ternyata
Ada satu hal yang saya pelajari, gosiper, orang yang suka gosip dengan worshiper, itu bedanya beda tipis, senggol kanan kiri. Gosiper dengan worshiper, beda tipis ya kan, Betty ya kan. Sama-sama per, asal jangan baper ya. Jadi senggol kanan kiri tanya lagi, kamu mau jadi gosiper atau worshiper? Coba dong, jangan melototin saya terus ya kan. Tanya sebelahmu, kamu mau jadi gosiper atau worshiper? Saya harap kita semua datang di sini dengan satu sikap hati yang mau menyembah Yesus, menjadi seorang worshiper yang sejati, yang setuju katakan amin. Jangan saudara meleset datang ke sini sebagai gosiper ya. Nanti pulang isi khotbahnya lupa, tapi yang diingat adalah wah bajunya Bu Shirley itu kurang keren ya kan. Harusnya dia pakai gini, rambutnya berantakan, harusnya diginiin. Itu namanya salah tujuan, saudara-saudara, salah fokus. Mari kita fokus, kita menjadi worshipernya Tuhan yang sejati. Dan saya percaya ketika orang-orang Majus ini datang bertanya di mana bayi Yesus itu sudah lahir, tentunya mereka ini punya satu tujuan untuk menyembah raja dari kerajaan rohani, betul. Mereka tidak mencari seorang raja dari kerajaan dunia yang bakal mengkudeta pemerintahan Herodes, orang Romawi itu. Tapi lihat ketika gosip mulai terlibat, maka berita yang semula yang dibawa oleh orang Majus akhirnya meleset, salah target, salah fokus dari tujuan semula, sehingga nyampe ke telinganya Raja Herodes. Dan dikatakan dalam ayat itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sekali lagi katakan terkejutlah. Terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Dikatakan terkejut itu dari bahasa Inggrisnya, dia terganggu hatinya. Dia terganggu hatinya dengan berita bahwa ada raja yang baru yang bakal lahir, yang nantinya bakal jadi saingannya dia, mau mengkudeta posisinya dan sebagainya. Dan dikatakan bahwa yang terkejut itu bukan saja Raja Herodes, tapi seluruh Yerusalem. Ya kan, ternyata sejak Yesus itu baru lahir, ya kan, baru bayi orok yang menjadi musuh yang mau menghancurkan hidup Yesus, bukan hanya Raja Herodes yang terkenal paranoid dan kejam dan sadis dan suka membunuh semua orang yang dia sangka akan merebut kekuasaannya. Kalau saudara Google, saudara akan tahu bahwa Raja Herodes ini terkenal sebagai seorang yang paranoid, takut bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang bakal merebut kedudukannya. Bahkan dia membunuh anaknya sendiri, dia membunuh istrinya sendiri, dia bunuh teman-teman dekatnya supaya tidak ada orang yang bisa menggulingkan dia dari tahtanya. Mungkin Anda berkata, oh yang jahat itu hanya Raja Herodes kok, kalau saya enggak. Tapi saya mau beritahu satu hal, bahwa ternyata Herodes itu adalah suatu spirit, suatu sindrom yang dikatakan adalah Herodes syndrome. Katakan Herodes syndrome. Apa yang dimaksud dengan Herodes syndrome? Herodes syndrome itu adalah ketika seseorang itu sudah lama menikmati sebagai posisi pemimpin, sebagai posisi raja atau perdana menteri, dan menghasilkan uang yang cukup banyak di dalam kekuasaannya, menikmati semua fasilitas, sudah lama jadi bos, tapi tiba-tiba ada orang yang mau dia sangka akan mendongkel kedudukannya, menggantikan dia, bahkan mengkudeta, maka mulai muncul rasa tidak aman, maka mulai muncul naluri manusia jahatnya untuk menghabisi semua lawan-lawannya, bahkan untuk menggagalkan semua niatan para saingannya, bahkan sampai ada pemimpin yang berusaha mengganti undang-undang hukum negara hanya supaya dia bisa bertahan lebih lama lagi. Kita sudah tahu, sama tahu siapa orangnya, tapi bukan itu yang saya mau bahas. Tetapi akhirnya Herodes ini terkena dengan yang namanya Herodes syndrome, yaitu orang yang mempunyai kuasa tapi kemudian takut kehilangan kuasanya karena muncul orang-orang yang baru, dan dia dengan segala daya upaya yang dia bisa lakukan, baik dengan tindakan yang baik maupun jahat, dia berusaha mempertahankan posisi jabatannya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Kita buka di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Inilah yang dilakukan oleh Raja Herodes itu. Kalau saudara membaca di dalam Alkitabmu, judul perikopnya adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Matius 2 ayat 16, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya,
yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Lihat, hanya karena tidak ingin posisinya itu digantikan oleh orang lain, karena ada asumsi-asumsi yang salah di dalam pikirannya bahwa bayi kecil ini bakal jadi saingan beratnya nanti, maka Raja Herodes pun membunuh semua bayi-bayi. Dan ada satu kata, yaitu bahwa ia telah diperdayakan, bahwa Herodes itu merasa sudah di-outwitted dalam bahasa Inggrisnya. Outwitted itu artinya adalah ketika kita sudah merasa kita ini udah orang yang paling lihai di dalam pekerjaan, kita orang yang paling smart, ya kan, paling cakap. Ternyata ada orang lain yang ternyata lebih lihai, lebih smart dari kita, lebih pandai, lebih licik, sehingga orang itu tidak bisa termakan oleh jebakan perangkap kita. Maka akhirnya Raja Herodes ini sangat marah. Dan ini artinya Raja Herodes bukan saja memiliki suatu sindrom takut kehilangan power, tapi dia juga terlibat di dalam satu roh kompetisi yang salah. Mari pagi ini kita datang sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah engkau terlibat di dalam satu roh kompetisi yang salah. Ketika engkau melihat temanmu berhasil, ketika engkau melihat saudaramu diangkat oleh Tuhan, ketika engkau melihat teman sekerjamu lebih disayangi oleh atasanmu, mari kita belajar untuk bersukacita dengan orang yang sedang bersuka cita, tapi kita juga bersimpati dengan orang-orang yang sedang menderita kemalangan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena orang-orang Majus ini sudah diperingatkan di dalam mimpi oleh Tuhan supaya jangan kembali kepada Raja Herodes yang memiliki niat yang jahat terhadap bayi Yesus. Maka orang-orang Majus ini pulang kembali ke negara mereka melalui rute jalan yang lain. Ya, akibatnya apa? Ketika Raja Herodes marah, maka dia menyuruh membunuh semua bayi laki-laki yang diperkirakan 2 tahun ke bawah usianya di kota Bethlehem dan juga di kota-kota sekitar Bethlehem. Kalau Yerusalem tadi penduduknya sekitar 80.000 orang, cukup merupakan kota yang besar pada zaman Yesus. Tetapi yang namanya Bethlehem, di mana bayi Yesus dilahirkan, itu adalah sebuah kota yang cukup kecil dengan populasi penduduk kurang lebih 300 orang. 80.000 dibanding 300 orang. Dan berapa kira-kira jumlah bayi laki-laki yang diperintahkan untuk dibunuh, dipenggal oleh Raja Herodes? Kurang lebih di kota Bethlehem sendiri ada kurang lebih 20 bayi laki-laki di bawah umur 20 tahun yang dibunuh oleh Raja Herodes. Dan di kota-kota sekitar Bethlehem ada sekitar 12 bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang dibunuh. Jadi kurang lebih ada sekitar 32 bayi dari populasi hanya 300 orang. Saudara bisa membayangkan ada begitu banyak hal-hal akibat yang buruk ketika hati ini dipenuhi dengan Herodes sindrom takut kehilangan power dan juga roh kompetisi yang salah. Tetapi di dalam keadaan cerita yang kelam ini, saya melihat ada satu cerita yang positif, yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala situasi hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Di dalam keadaan yang mengandung ancaman bahaya sebesar apapun, tetap tangan Tuhan itu berkuasa. Kalau belum waktunya ditentukan meninggal, maka ada tangan Tuhan yang bisa mencegah dari setiap tindakan-tindakan si jahat. Tuhan dengan menyuruh malaikatnya untuk hadir di dalam mimpi Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk segera melarikan diri membawa Ibu Maria dan bayi Yesus mengungsi dari Bethlehem ke tanah Mesir. Dan tinggal di sana sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan, sampai Raja Herodes yang kejam ini meninggal dan digantikan oleh raja yang baru di Yerusalem. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu bisa melindungi kita melalui dan berbicara melalui mimpi yang kita alami waktu kita tidur. Mungkin saudara bertanya, apa sekarang bedanya kalau saya ini bermimpi? Entah mimpi ini dari bunga tidur karena saya kecapean, ataukah mimpi ini karena saya kepikiran, atau mimpi ini dari si jahat, atau mimpi ini dari Tuhan. Satu hal yang saya mau ajarkan kepada saudara di sini, kalau saudara mau tahu bahwa mimpimu itu mimpi yang Tuhan berikan, maka yang pertama engkau harus tahu bahwa apa saja yang datang dari Tuhan, termasuk mimpi, itu tidak pernah bertentangan dengan isi firman Tuhan. Yang setuju katakan amin, ya kan?
Kalau isi mimpi itu bunuhlah, bencilah, maka tentu saja itu bukan dari Tuhan. Selain mimpi itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang kedua yang engkau dapat ketahui bahwa mimpi itu dari Tuhan, ketika engkau sudah bangun dari tidurmu, namun mimpi itu masih terus menempel di benak saudara. Dan saudara masih ingat dan melihat dengan jelas setiap detail-detail dari peristiwa mimpi yang saudara lihat. Dan sampai bahkan bertahun-tahun sekalipun engkau masih bisa ingat cerita mimpi itu secara terperinci. Jadi itu adalah dua faktor di mana engkau bisa tahu dan membedakan bagaimana mimpi itu datang dari Tuhan atau bukan datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi judul khotbah saya adalah Raja Penguasa Hati. Katakan Raja Penguasa Hati. Jadi apa yang dirasakan oleh Raja Herodes ini, baik rasa iri hati, rasa benci, rasa kesal, rasa geram, rasa amarah, bahkan keinginan untuk membunuh anak-anak kecil, itu semuanya bukanlah sekedar perasaan biasa. Tapi saya percaya itu semua datangnya dari hati. Katakan datangnya dari hati. Karena itu ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan memerintahkan kita bukan untuk menjaga hati saudara kita, bukan menjaga hati pasangan suami atau istri kita, bukan menjaga hati anak-anak kita, tapi dikatakan menjaga hati kita sendiri. Katakan, aku harus menjaga hatiku sendiri. Ayo katakan, senggol kanan kiri, kamu harus menjaga hatimu sendiri. Kamu harus menjaga hatimu sendiri. Itu adalah tanggung jawab dari setiap kita, anak-anak Tuhan, harus menjaga hati sendiri. Bukan menjaga dengan kalau ingat, tapi menjaga setiap saat. Katakan setiap saat dengan segala kewaspadaan. Karena hati manusia itu digambarkan seperti sebuah kerajaan. Hati itu seperti kerajaan. Di mana kerajaan itu, kalau saudara melihat kerajaan apapun di dunia ini, akan ada selalu terjadi pergumulan, terjadi konflik, terjadi persaingan. Ada sekelompok orang yang mau menguasai, ada sekelompok hal yang mau mengontrol isi hati kita. Entah itu pikiran yang baik, entah itu pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, emosi, ataukah pikiran-pikiran yang datangnya dari Roh Kudus yang mendatangkan pertobatan. Dan akibatnya ketika engkau dan saya tidak menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan, dijelaskan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 19. Mungkin engkau tidak percaya, engkau berkata, omonganku memang kasar ya kan. Tetapi hatiku, kalau engkau tahu, bukalah hatiku. Hatiku selembut salju, hatiku setulus merpati ya kan. Tapi lihat apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19 berkata demikian. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hujat yang terakhir ini di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata slander. Slander itu artinya adalah ketika kita berhadapan dengan orang, kita bermulut manis, kita menyapa dengan ramah, tetapi kita di belakang orang itu, kita menggunakan segala macam cara, menggunakan segala kata-kata yang jahat untuk menghancurkan hidup orang itu, untuk menghancurkan reputasi nama baiknya, bahkan berusaha kalau bisa membunuh orang itu dari belakang dengan mencuci tangan kita sebersih-bersihnya. Kebenaran yang harus kita ketahui lagi soal hati ini adalah selain hati itu adalah seperti kerajaan yang selalu akan ada pergumulan konflik, ada yang mau menguasai hati kita. Tapi kebenaran yang kedua adalah tidak ada seorang pun, tidak ada suatu hal apapun yang dapat mengontrol atau menguasai hati kita jika kita tidak mengizinkan orang itu ataupun hal itu untuk masuk ke dalam hati kita. Amin saudara-saudara. Sekali lagi, hati ini
adalah seperti pintu rumah. Kalau saya tidak izinkan Anda masuk, Anda tidak masuk. Kecuali Anda seorang pencoleng, Anda membongkar dan mengebom pintu rumah saya, ya kan? Dan bisa dipanggilin polisi. Tapi hati ini adalah seperti pintu. Kalau engkau mengizinkan masuk, engkau membuka pintu itu lebar-lebar, maka masuklah, entah itu perkara yang baik atau perkara yang tidak baik di dalam hidupmu. Satu ayat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Kita baca sekali lagi bersama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hati manusia. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yang setuju sama-sama katakan amin. Pagi hari ini kita akan membahas ada 5 raja penguasa hati manusia yang harus kita hancurkan. Mari katakan bersama-sama 5 raja penguasa hati. Senggol kanan kiri supaya nggak ada yang tidur dalam hadirat Tuhan. 5 raja penguasa hati. Kalau perlu diteriakin. 5 raja penguasa hati, kita mau belajar. Ya, yang pertama, hancurkan raja ketidakpercayaan. Katakan, saya harus hancurkan raja ketidakpercayaan. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, sudah setia melayani, sudah setia duduk di bangku gereja. Itu bagus, ya kan? Tapi percayalah saudara-saudara, jangan izinkan lama-kelamaan ada satu ketidakpercayaan, satu roh ketidakpercayaan yang menyelip masuk, yang kau izinkan masuk dalam hidupmu. Sehingga meskipun engkau sudah rajin baca Alkitab, engkau menyebut dirimu sebagai orang Kristen, bahkan engkau lahir sudah jadi orang Kristen, emak engkau, opa, oma, semuanya sudah Kristen. Tapi ada, saya jumpai orang-orang Kristen itu yang sudah tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada, benar-benar real. Mereka hanya percaya sebagian besar Alkitab itu hanya dongeng belaka, hanya ilustrasi. Dan ada juga sekelompok orang Kristen yang sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu bisa mendengarkan doa kita, bahkan bisa menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita minta. Dan ada juga sekelompok orang Kristen yang sudah tidak percaya lagi bahwa mujizat Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini. Baik mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan dan sebagainya. Mereka berkata bahwa mujizat itu sudah berhenti ketika para rasul-rasul itu sudah mati. Maka sangat disayangkan setiap bentuk ketidakpercayaan ini, kalau kita izinkan untuk menyelinap masuk dan menguasai hati kita, maka akan membuat kadar iman kita sedikit demi sedikit akan digerogoti oleh roh ketidakpercayaan. Sehingga tanpa engkau sadari, badanmu masih ada di gereja, tapi hatimu dan imanmu sudah mati selamanya. Dan kau tidak percaya akan kuasa Tuhan. Contoh di Alkitab adalah bangsa Israel. Bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka gagal memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hanya karena mereka tidak percaya akan janji Tuhan kepada Abraham bahwa benar-benar Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu sebagai tanah perjanjian untuk didiami oleh bangsa Israel. Bagaimana sekarang cara menang atas setiap ketidakpercayaan? Ada 3 hal di sini supaya setiap kita bisa menang atas ketidakpercayaan. Yang pertama, kita harus melatih terus hati dan pikiran kita untuk terus belajar mempercayai kuasa Tuhan walaupun tidak masuk akal. Kalau saudara berusaha memasukkan semua keajaiban mujizat Tuhan itu ke dalam otak kita, kalau Anda menolak semua yang tidak masuk akal, maka engkau tidak akan bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang melebihi segumpal kepalan tangan kita, otak kita ini. Karena Tuhan kita lebih besar daripada otak manusia. Yang berikutnya, cara menang atas ketidakpercayaan adalah ingat bahwa hati dan pikiran kita bisa keliru, tetapi janji Tuhan di dalam firman-Nya tidak pernah bisa keliru dan tetap dapat dipercayai, tetap terjadi sampai hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Berikutnya, cara menang atas ketidakpercayaan adalah jangan pernah saudara trauma dengan kegagalan masa lalu. Meskipun kita semua pernah mengalami kegagalan di masa lalu,
tapi tetap percaya bahwa di masa sekarang, bahkan di masa-masa yang akan datang, Tuhan Yesus tetap sanggup melakukan banyak perkara ajaib di dalam hidup setiap kita. Jangan pernah saudara menjadi tidak percaya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup mendengarkan setiap permohonan doa kita, dan Dia sanggup untuk menolong setiap pergumulanmu dan pergumulan saya semua. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, raja penguasa hati yang harus kita hancurkan adalah hancurkan raja keegoisan. Katakan bersama-sama, saya harus hancurkan raja keegoisan. Saya harus hancurkan raja keegoisan. Mungkin tanpa engkau sadari bahwa hatimu itu sudah dikuasai oleh keegoisan. Maksudnya keegoisan atau selfishness itu apa? Ketika engkau sudah berhenti memikirkan tentang orang lain, tetapi pikiranmu hanya fokus kepada me, nothing else but me. Hanya diriku, dan diriku. Ya kan, ketika engkau sudah tidak pernah don't care, peduli dengan keluargamu, dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan orang-orang lain yang menderita, yang ada di bawah kita. Ketika engkau sudah berhenti berdoa, ketika engkau sudah berhenti memikirkan, memberi, menolong mereka yang sedang kesusahan. Ketika hatimu sudah berhenti untuk memberi, dan hatimu itu hanya maunya untuk mengambil, menerima, dan menerima. Maka disitulah engkau harus merenung sejenak, apakah hidupmu dan hidupku sedang tidak engkau sadari dikuasai oleh raja yang namanya keegoisan. Contoh orang egois di dalam Alkitab adalah Raja Ahab. Kalau yang namanya raja, saya percaya pasti dia ini bukan orang yang miskin dong. Seorang raja itu orang yang berduit, super duper rich, orang yang crazy rich istilahnya. Raja ini bisa punya apapun yang dia minta, punya tanah, punya kekayaan, punya emas, punya kuda, punya semua ternak yang dia mau, pakaian-pakaian yang mewah. Tapi satu hal Raja Ahab ini, dia belum puas, dia egois, bahkan melihat ada penduduknya Nabot yang memiliki satu kebun anggur sepetak kecil saja. Karena raja ini begitu egois, dia bahkan mau mengambil kebun anggur Nabot ini dengan cara-cara yang di luar norma kemanusiaan. Bahkan ujung-ujungnya dia memberikan tuduhan palsu kepada Nabot, sehingga Nabot harus dihukum mati dengan dirajam, dan kebun anggur itu diambil oleh raja yang jahat, Raja Ahab. Bagaimana cara kita menghancurkan setiap keegoisan? Ada 3 hal di dalam hidup ini. Yang pertama adalah sadari bahwa kita masih egois. Ya kan? Mungkin saudara merasa hidupmu fine-fine saja. Aku nggak egois kok, ya kan? Seringkali dalam hidup kita ini ada suatu blind spot, suatu keadaan yang tidak kita sadari. Tetapi mari, kalau engkau mau jujur dengan dirimu sendiri, engkau bisa tanya kepada teman-teman yang dekat dengan engkau bisa tanya kepada saudara-saudara dekatmu, apakah aku ini masih egois atau aku sudah bertobat dan meninggalkan semua sifat egoisku. Cara yang berikutnya, cara menang atas keegoisan adalah pikirkan akibat buruk dari sikap egois. Pikirkan bagaimana saudara itu mestinya bisa menolong orang dengan segala apa yang engkau punyai, tapi karena engkau don't care, akhirnya orang itu menderita dan mengalami yang namanya kemalangan dan demi kemalangan. Berikutnya, cara menang atas keegoisan adalah latih kebiasaan untuk terus kita memiliki sikap peduli, sikap yang suka memberi, bahkan sikap yang suka berkorban bagi orang lain. Tidak pernah ada ruginya ketika kita belajar untuk memberi apa yang kita miliki kepada orang lain. Bukan saja hati orang itu yang disenangkan, tapi kita belajar juga untuk menyenangkan hati Tuhan yang tidak kelihatan dan yang bisa memberikan, menggantikan berlipat kali ganda apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, hancurkan raja pesimis. Katakan bersama-sama, saya harus hancurkan raja pesimis. Saya harus hancurkan raja pesimis. Senggol kanan kiri katakan, kamu dan aku harus menghancurkan raja pesimis. Apa sih tandanya orang pesimis itu? Orang pesimis adalah ketika mereka melihat ada air yang mengisi separuh dari botol ini. Maka orang yang pesimis akan berkata, wah, botol ini separuh kosong. Ya kan, yang mereka lihat hanya bagian atas yang kosong yang tidak terisi dengan air. Tapi lawan dari orang pesimis adalah orang yang optimis. Katakan orang optimis. Orang optimis akan melihat botol yang terisi separuh dengan air. Dia akan berkata, puji Tuhan,
Aku masih punya botol yang berisi separuh penuh dengan air. Dia melihat masih ada air yang mengisi separuh dari botol ini. Jadi itu adalah dua kutub yang berlawanan antara orang pesimis dan orang optimis, ya kan? Jadi mari kita belajar mulai hari ini untuk menjadi orang yang optimis. Karena saya percaya ketika kita menjadi orang yang optimis, maka keoptimisan itu akan mulai menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sentuh kanan kirimu, katakan lagi, kamu dan aku harus jadi orang yang optimis. Katakan, kamu dan aku harus jadi orang yang optimis. Ya, cara menang atas sikap pesimis. Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita datang terus pada salib Yesus. Kalau engkau melihat, salib Yesus adalah salib yang seperti bentuk angka tambah atau angka plus, ya kan? Salib Yesus adalah salib yang berbentuk angka positif. Jadi ketika engkau dan saya, hidup kita selalu datang mendekat kepada pribadi Yesus, maka saya percaya bahwa salib Yesus dan pribadi Yesus akan selalu menambahkan hal-hal yang positif di dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Berikutnya cara menang atas sikap pesimis, latih diri kita untuk selalu bisa menemukan hal yang positif dalam keadaan apapun. Misalnya hujan lebat, ya kan, seperti minggu yang lalu. Seorang yang optimis akan berkata, puji Tuhan, hujan lebat hari ini. Berarti hari ini aku tidak kepanasan. Hujan lebat berarti aku tidak perlu menyiram tanaman karena sudah tersedia air yang Tuhan berikan. Orang yang optimis ketika merasakan dingin di bawah 0 derajat, maka orang yang optimis akan berkata, puji Tuhan hari ini dingin. Aku bisa menikmati cuaca yang terbaik dan serasa aku tinggal di Amerika. Betul atau betul, ya kan? Ini bukan pecenongan saudara-saudara, ini bukan Kali Juanda, tapi ini adalah Amerika, men. Senggol kanan kiri, kamu dan aku di Amerika loh sekarang. Ya kan, kalau di Indonesia saudara gak bisa pakai boots, gak bisa pakai mantel yang tebal, sarung tangan, daun topi. Mereka bisa sih hanya untuk photoshoot sebentar langsung dilepas semua karena kegerahan. Tapi di sini kita memang harus pakai sepatu boots, kita harus pakai sarung tangan, kita harus pakai mantel yang tebal karena memang dingin. Dan ini adalah musim yang harus kita ucapkan syukur karena Tuhan yang memberikan. Kemudian cara menang atas sikap pesimis berikutnya adalah terus lawan sikap pesimis kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Keempat, raja penguasa hati yang harus kita hancurkan adalah hancurkan raja bersungut-sungut. Katakan bersama-sama, saya harus menghancurkan raja bersungut-sungut. Yang keras dong, saya harus hancurkan raja bersungut-sungut. Maksudnya bersungut-sungut ini bagi saudara yang tidak fasih bahasa Indonesia bukan berarti pria-pria yang masih ada sungutnya, bukan ya. Beda. Sungut-sungut ini suka berkeluh kesah, suka komplain. Ketika hati kita dipenuhi dengan sungut-sungutan, dengan komplain, keluh kesah, maka percayalah meskipun engkau diberkati Tuhan luar biasa, engkau punya surat, sudah punya keluarga yang baik, punya pekerjaan yang diberkati, punya uang yang berlimpah, punya mobil yang bagus. Kalau hidupmu tetap bersungut-sungut, engkau tidak bisa menikmati dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan contoh orang yang bersungut-sungut sekali lagi adalah bangsa Israel. Ketika mereka sedang melakukan perintah Tuhan untuk berjalan di padang gurun selama 40 tahun, mereka bersungut-sungut. Padahal kalau kita lihat itu merupakan suatu hal yang ajaib. 40 tahun dikatakan sepatu mereka, kasut mereka tidak pernah rusak. Sepatu merek apa di dunia ini yang 40 tahun gak rusak-rusak loh, ya kan? Sampai harus dirusak sendiri karena bosen kali ya. Bahkan baju mereka gak pernah usang, gak pernah bolong, ya kan? Gak pernah berlubang. Itu karena tangan perlindungan Tuhan yang ajaib yang menyertai mereka. Bahkan selama 40 tahun berjalan di padang gurun yang panas dan terik, mereka menyaksikan ada tangan Tuhan menyertai. Setiap hari mereka waktu siang ada tiang awan yang menutupi berapa juta orang Israel, 3 juta lebih, supaya mereka tidak kepanasan di padang gurun. Dan pada waktu malam Tuhan menyertai dalam bentuk tiang api supaya memberikan kehangatan bagi 3 juta orang Israel dan juga untuk mengusir setiap binatang-binatang buas yang ada di padang gurun. Bahkan setiap hari Tuhan memelihara 3 juta orang Israel itu dengan memberikan makanan roti dari sorga, yaitu roti mana. Dan dikatakan bahwa roti mana itu adalah makanannya malaikat. Wow. Sekarang kita tidak pernah merasakan roti mana, tapi orang Israel pada zaman itu sungguh-sungguh
mengalami perlindungan tangan Tuhan sendiri. Dan mereka tetap bersungut-sungut, mereka tidak percaya, dan mereka tetap komplain kepada Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan mendatangkan sekawanan besar burung puyuh, supaya mereka yang memerlukan protein untuk berjalan dengan kuat, mereka juga menikmati daging burung puyuh, mereka tetap tidak bisa mengucap syukur. Sampai akhirnya saudara tahu kisahnya, maka kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dan Tuhan murka dan membinasakan semua orang-orang yang dewasa, yang tua, yang berjalan di padang gurun. Dan Tuhan hanya mengizinkan orang-orang yang masih muda saja untuk memasuki kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi sekali lagi, setiap sungutan kita, setiap komplain keluh kesah kita, jangan saudara pikir itu hal yang biasa. Jangan saudara pikir itu adalah bagian dari sifat natural kita sebagai manusia. Tetapi ternyata kita belajar hari ini bahwa setiap sungut-sungut, setiap komplain kita itu dicatat oleh Tuhan dan merupakan daftar dosa yang Tuhan benci. Bagaimana cara kita menang atas setiap sungut-sungut? Yang pertama adalah latih dirimu untuk selalu belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang berikutnya, belajar selalu melihat hal yang positif dari apa yang sudah kita miliki. Banyak orang berkeluh kesah karena mereka lupa untuk menghitung apa yang sudah kita miliki yang Tuhan berikan. Tapi mereka masih memikirkan kepunyaan orang lain yang kita masih belum punya. Itulah yang menjadikan kita bersungut-sungut. Karena itu mari kita belajar mulai hari ini untuk berhenti menghitung apa yang kita belum punya, tapi belajar menghitung setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Cara menang berikutnya atas bersungut-sungut adalah sadari bahwa sikap suka bersungut-sungut termasuk di dalam daftar dosa. Suatu hari di suatu tepi jembatan layang yang tinggi, ada seorang pria nih yang sudah naik siap-siap berdiri di atas tepi besi jembatan itu. Di bawahnya ada sungai yang cukup deras mengalir, ada batu-batu karang, dan waktu itu cuaca dingin. Dan pria ini siap-siap mau terjun bebas, ya kan? Bukan acara syuting TV, tapi dia sudah mau mengakhiri, benar-benar mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Kenapa? Karena pria ini sudah lama menantikan jodoh, tapi belum ada yang mau mendekat. Dia mendekat kepada wanita, wanitanya lari, ya kan? Dia lari, aku mendekat, engkau lari, ya kan? Aku kejar engkau tambah lari lagi, ya kan? Dia sudah sekian lama berjomblo ria, dia tidak punya istri, tidak punya anak. Akhirnya dia merasa tidak ada gunanya hidup ini. Dia mau untuk segera mengakhiri hidupnya. Tapi ketika dia sudah siap-siap untuk terjun di tepi jembatan itu, tiba-tiba dari jarak kurang lebih 5-7 meter dari arah kirinya, dia mendengar ada suatu keluh kesah pria lain yang ternyata juga berdiri di atas besi jembatan dan juga siap-siap untuk mau terjun, ya kan, mau bunuh diri. Dan dia samar-samar dia mendengarkan keluhan pria itu. Pria itu berkata, aduh Tuhan, aku sudah tidak kuat, ya kan. Aku sudah kerja keras, aku sudah overtime, ya kan. Aku sudah membanting-banting tulangku untuk menghidupi istriku yang terus minta supaya aku menuruti gaya hidup mewahnya. Belum lagi kebutuhan anak-anakku 10 orang yang dari umur 1 tahun sampai umur 22 tahun, ya kan. Yang mau kuliah, yang mau belanja, yang ini itu, belum lagi hari Natal dan sebagainya. Aku gak kuat Tuhan, aku mengakhiri hidupku. Kemudian akhirnya pria jomblo ini kaget kan. Akhirnya dia turun dari jembatan itu, kemudian dia samperin pria yang juga mau bunuh diri. Akhirnya mereka pun saling curhat satu sama lain dan saling menguatkan atas penderitaan masing-masing. Jadi saudara tahu bahwa orang yang belum berkeluarga, yang belum jomblo single, ada penderitaannya sendiri-sendiri. Tapi orang yang sudah berkeluarga juga punya penderitaan masing-masing. Jadi apapun musim di dalam hidup kita, nikmati saja. Katakan nikmati saja, ya kan. Ada waktunya saudara sendiri, ada waktunya saudara berkeluarga. Tapi yang penting ketika saudara sudah memutuskan berkeluarga, jangan saudara nyesel kemudian akhirnya mau minta lagi mengulang sendiri lagi. Dan saya melihat ada beberapa yang sudah menikah, baru saja menikah, seperti Michael dan Tasya, ya kan. Welcome to the club. Anda memiliki penderitaan yang spesifik dan ada berkat Tuhan yang menyertai. Amin. Ketika saudara memutuskan untuk menikah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi dan you cannot go back, ya kan? Gak bisa dipulangin, gak bisa di return. Jadi mari kita ucapkan syukur supaya hati kita ini tidak penuh dengan sungut-sungut maupun keluh kesah. Yang kelima, hancurkan raja iri hati dan kebencian.
Contoh orang yang iri hati, yang penuh dengan kebencian di dalam hatinya, di dalam Alkitab adalah Esau terhadap Yakub. Mungkin saudara masih ingat bagaimana mereka ini twin kembar, tapi Esau keluar duluan berwarna merah dan Yakub keluar kemudian. Dan kemudian Yakub ini dengan segala akal liciknya berusaha untuk merebut hak kesulungan kakaknya dengan menawarkan semangkuk sup kacang merah, bahkan dengan menyamar, dengan menutupi badannya dengan pakaian bulu domba supaya bapaknya memberikan blessing, berkat kepada Yakub dan tidak kepada Esau. Maka akhirnya Esau hatinya dipenuhi dengan segala marah, dendam, iri hati, benci kepada adiknya Yakub yang licik. Ya kan, ternyata kalau kita belajar di Alkitab, di dalam kitab Obadja, katakan kitab Obadja di dalam Perjanjian Lama itu merupakan kitab nabi-nabi kecil. Cukup singkat ayatnya, hanya 1 pasal 21 ayat. Hanya 1 pasal, kalau saudara mau belajar lebih lagi, saudara bisa membacanya di rumah nanti. Di dalam Obadja ini dikatakan bahwa ternyata setelah Esau dan Yakub ini mati, maka ada keturunan mereka. Yakub akhirnya ada keturunan yang disebut dengan bangsa Israel. Sedangkan kakaknya Esau memiliki keturunan yang disebut sebagai bangsa Edom. Katakan Edom. Dan di dalam kitab Obadja ini dijelaskan bahwa ketika bangsa Babilonia itu datang menyerbu Yerusalem untuk membunuh semua bangsa Israel dan membawa mereka, menawan mereka kepada pembuangan di Babilonia, maka Edom yang keturunan Esau, kakak dari Yakub atau Israel ini, ketika melihat ada musuh yang mau datang menyerbu kota-kota Yerusalem di mana bangsa Israel tinggal, Edom ini karena hatinya masih penuh dengan iri hati dan benci, tidak mau menolong saudaranya yang lagi kesusahan. Malahan dia cukup berpangku tangan, mungkin dia berkata, syukur, rasain lu, sekarang gantian kamu yang kena penderitaan dan musibah. Bahkan dikatakan Edom itu bersorak-sorai atas penderitaan dan kemalangan nasib saudaranya bangsa Israel yang mau dibunuh oleh bangsa Babilonia. Bahkan yang lebih kejam lagi dikatakan, kalau saudara baca, perhatikan di dalam kitab Obadja, bahwa ketika bangsa Babilonia, tentara Babilonia itu masuk menyerbu dan menawan, membunuh semua, menghancurkan seluruh kota Yerusalem dan memusnahkan seluruh bait suci Allah, di belakang tentara Babilonia itu bangsa Edom berbaris mengikuti tentara musuh. Tujuannya apa? Bukan untuk menolong bangsa Israel, tapi bangsa Edom masuk ke dalam kota Yerusalem, ikut menjara seluruh kekayaan bangsa Israel. Dan bagi Tuhan ini, iri hati dan benci bukan sesuatu masalah yang biasa, bukan masalah yang sepele, tapi itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang menderita suatu penderitaan dan kita berpangku tangan, kita bersorak-sorai, kita mensyukur-syukurkan, bahkan kita ikut menjara, merebut kekayaan daripada adiknya yang sedang menderita itu. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Nubuatan Tuhan di dalam kitab Obadja digenapi. Pada tahun 70 sampai 80 AD setelah Masehi, itu ternyata sekali lagi ada bangsa Roma yang mau menaklukkan dan membunuh bangsa Israel. Dan akhirnya ada sejumlah besar tentara Edom yang terakhir, yaitu 20.000 pasukan Edom, berusaha untuk juga memerangi bangsa Roma. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan bangsa Roma pada waktu itu merupakan suatu negara yang adikuasa seperti Amerika mungkin saat ini. Maka dengan cepat tentara Romawi itu dengan kejam membabat habis, membunuh 20.000 pasukan tentara Edom yang terakhir dari keturunan Edom. Sehingga kalau saudara Google di manakah keturunan Edom hari ini, tidak ada lagi, saudara-saudara. Lihat akibat ketika orang dipenuhi hatinya dengan iri hati dan kebencian, maka itu adalah sesuatu yang jahat dan dosa di mata Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak sebagai hakim yang adil. Bagaimana sekarang cara menang atas iri hati dan benci? Yang pertama adalah belajar selalu punya hati yang besar. Katakan, aku harus punya hati yang besar. Berikutnya, cara menang atas iri hati dan benci adalah miliki rasa aman di dalam Yesus. Kerap kali hati kita ini iri dan benci kepada orang lain yang berhasil karena kita insecure, kita tidak merasa aman di dalam Tuhan. Jati diri kita itu belum sepenuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi jika ada di antara kita yang hari ini masih punya insecurity, memiliki rasa tidak aman
seringkali hatimu dipenuhi dengan iri hati dan benci dengan orang lain, maka temukan rasa aman di dalam Yesus dulu. Temukan rasa aman yang benar di dalam Yesus, bukan di dalam hal yang lain. Ketika kita menemukan security yang benar di dalam Yesus, maka saya percaya ketika kita melihat ada saudara kita yang berhasil, melihat ada orang yang lebih sukses dari kita, maka kita ikut juga mengucap syukur dan tidak lagi iri hati. Yang setuju katakan amin. Cara menang berikutnya atas iri hati dan benci adalah terus latih diri kita untuk tidak gampang iri maupun benci kepada siapapun. Karena saya percaya meskipun iri hati dan benci ini adalah suatu roh yang bisa ditengking, tapi tetap kita harus berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan supaya iri hati ini tidak berusaha menyelinap lagi masuk ke dalam hati kita. Dan ini perlu yang namanya latihan, perlu namanya kewaspadaan seumur hidup. Katakan seumur hidup. Seumur hidup, iya. Merebaknya tingkat kejahatan akhir-akhir ini di kota kita yang tercinta membuat saya mulai merenung. Mulai dari beberapa bulan yang lalu ketika beberapa anak-anak remaja itu menjara beberapa toko-toko di Center City, sampai yang terakhir yaitu yang terjadi di pertokoan Messi yang ada di dekat kita tinggal di Jalan Market. Ketika ada seorang yang berusaha untuk mencuri topi beanie hat yang harganya cuma beberapa puluh dolar, kemudian kepergok dengan security Messi dan akhirnya disuruh dikembalikan topinya dan dipersilakan dengan sopan untuk keluar dari toko Messi, jangan masuk lagi. Tapi apa yang terjadi? Orang ini 15 menit kemudian datang kembali dengan amarah yang meluap-luap karena ditegur dengan membawa sebuah pisau dan menghujamkan pisau itu ke leher security yang masih muda, nggak lebih dari 27 tahun usianya, dan akhirnya security itu meninggal, ya kan? Dan saudara tahu bahwa di tahun ini aja 2023 kalau saudara Google di Messi yang sering kita belanja di Center City, Market Street itu, dalam 1 tahun 365 hari mereka mengalami barang-barang retailnya dicuri 250 kali. Berapa kali? 250 kali. Berarti sehari sekali kayak minum obat atau 2 hari sekali pasti ada yang kehilangan, ya kan? Bagaimana mereka bisa survive dan make profit kalau ada orang-orang yang berniat hati seperti itu? Hal-hal yang seperti ini membuat saya akhirnya merenung dan menghadapkan kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, kenapa akhir-akhir ini masyarakat di tempat ini seperti begitu? Saya tahu memang pada dasarnya berasal kembali dari hati. Ketika hati kita ini tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus sebagai Raja Penguasa hati yang sejati, maka hati ini akan dengan cepat dipenuhi dengan semua hal-hal yang jahat. Dan juga saya percaya ada juga beberapa faktor penunjang yang lain. Karena ketika kita membuka video, ketika kita membuka sosial media, ketika kita membuka handphone, di TV, selalu dicekokin dan dibombardir dengan value-value di masyarakat yang mementingkan nilai materialistik atau materialisme. Apa artinya? Artinya kalau kamu belum pakai baju merek ini, merek tertentu, kamu belum keren. Kalau kamu belum punya tas merek ini, kamu belum keren. Ya kan? Kalau kamu belum naik mobil tertentu, kamu belum keren. Padahal kemampuan ekonomi tidak memungkinkan. Jadi saudara harus mengerti di mana posisi kita berada. Yang setuju katakan amin. Karena keren dengan kere itu beda tipis, saudara-saudara, hanya beda N, ya kan? Satunya minta keren, tapi ternyata lagi kere, ya kan? Jangan memaksakan diri, ya kan? Kemudian faktor berikutnya adalah karena saya percaya di setiap keluarga, kuncinya di setiap keluarga. Katakan di setiap keluarga. Karena di setiap keluarga kurang ditanamnya nilai-nilai kekristenan. Di setiap keluarga harus untuk mengajak merenungkan firman Tuhan, doa sama-sama setiap malam. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari pembacaan ayat di firman Tuhan itu, dan juga doa sama-sama. Karena di setiap keluarga kurang ditanamnya nilai-nilai value akan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak itu akan tumbuh liar dan hidup tidak takut akan Tuhan. Dan mereka tidak mengerti bahwa ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan nantinya ada pahala yang harus diterima, pahala ke sorga atau penghukuman di neraka yang kekal. Jadi kurang ditanamnya value-value kekristenan di dalam keluarga. Faktor yang berikutnya adalah ketika anak-anak ini dibiarkan berada di dalam suatu lingkungan pergaulan yang salah, sehingga mereka ketika beramai-ramai berani menerjang segala norma ketidakadilan,
segala norma keadilan kebenaran diterjang, dan akhirnya tanpa memikirkan resiko apa yang harus dihadapi, mereka akhirnya menjadi seorang yang pembuat kriminal-kriminal. Sangat disayangkan, tapi saya percaya pagi hari ini menjelang perayaan Natal minggu depan, mari kita sadar, kita mengundang Tuhan Yesus sebagai Raja Penguasa hati kita yang sejati. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke atas panggung. Mari saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan menyiapkan perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Kita akan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidup kita sebagai Raja Penguasa hati kita semua. Kesimpulannya adalah ada 5 raja penguasa hati manusia yang harus kita hancurkan mulai hari ini. Yang pertama, hancurkan setiap ketidakpercayaan, hancurkan setiap keegoisan, hancurkan setiap kepesimisan, hancurkan setiap roh keluh kesah dan sungut-sungut, hancurkan setiap iri hati dan kebencian. Mari kita semua yang siap untuk datang menyembah Tuhan.